Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberi keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas yang berjudul Abu Nawas ditampar oleh orang Yahudi. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Kisah ini bermula suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya. Kenalannya adalah seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik. Banyak yang menonton permainan musik tersebut sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk juga si cerdik Abu Nawas yang baru saja masuk. Dalam permainan musik itu, ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena makan waktu cukup lama dalam permainan musik. Dan ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapatkan secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup aroma kopi itu, ia kena tampar oleh si Yahudi. Namun karena Abu Nawas larut dalam kegembiraan, hal itu tidak dihiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi Abu Nawas kena tampar. Ternyata tamparan yang diterima oleh si cerdik Abu Nawas malam itu cukup banyak. Sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Saat dalam perjalanan menuju rumahnya, baru terpikirkan oleh Abu Nawas, jahat benar ya perangai Yahudi itu, main tampar-tampar aja. Dan cara minumnya seperti binatang. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad ini. Tapi apa daya aku hendak melarangnya. Ada satu akal. Esok harinya Abu Nawas menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid di istana kerajaan. Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, dan sangat aneh permainannya itu, cerita Abu Nawas kepada sang raja saat menghadapnya. Di mana tempatnya? Tanya baginda raja. Di tepi hutan sana tuanku, jawab Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak baginda raja antusias. Baik, kata Abu Nawas. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian seperti saya, biar bisa ikut dalam permainan itu, kata Abu Nawas menjelaskan. Tapi ingat, kata baginda raja mulai curiga, kamu jangan mempermainkan aku ya, seperti dulu. Tandasnya setengah mengancam si cerdik Abu Nawas. Dan setelah sholat isya, berangkatlah baginda raja ke rumah Yahudi itu, ditemani oleh si cerdik Abu Nawas. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik bersama teman-temannya. Maka baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari, baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipi kiri dan kanannya. Sampai di situ baginda baru sadar ia telah dipermainkan oleh si cerdik Abu Nawas lagi. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah baginda raja sampai peluh keringatnya membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu, Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan mau kencing. Padahal ia langsung buru-buru pulang. Biar baginda raja merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menterinya saja, pikir Abu Nawas tanpa memikirkan resiko apa yang bakal diterima nantinya akibat perbuatannya itu. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya,
Baginda Raja kena tampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda Raja diam saja. Kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir sang Baginda Raja. Aku seorang diri dan tak mungkin melawan Yahudi yang sebanyak itu. Larut malam Baginda pulang ke istana. Berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Ia merasa dipermainkan oleh si cerdik Abu Nawas dan dipermalukan di depan orang banyak. Alangkah kasihannya diriku ini, gumamnya. Pagi harinya begitu bangun tidur, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil si cerdik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih, kamu telah memasukkan aku ke rumah Yahudi itu dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu, serga Baginda dengan wajah yang sangat garang. Mohon ampun ya Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba langsung bawa Baginda Raja ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu. Baginda Raja tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi itu. Hai Yahudi, apa sebab kamu menampar aku tadi malam? Baginda Raja bertanya dengan sengitnya. Dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan? Tanya lagi sang Baginda Raja. Ya Tuanku Syah Alam, jawab si Yahudi gemetaran. Sesungguhnya hamba tidak tahu akan Tuanku Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu kepada Tuanku? Oleh sebab itu, hamba mohon ampun Tuanku yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda Raja. Lalu si Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan sejak itu Baginda Raja mengharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu akan dihukum berat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.